Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam Jumat teman-teman. Sesuai dengan janji, ya aku udah cerita ke kejadian full ya. Dari awal, tengah, sampai dengan akhir KG. Cerita perjalanan di Gunung Dempo kemarin. Tapi anyway aku harus tahu dulu bahwasanya kawan aku ini Rangga Hari belum aku ceritain sama sekali. Jadi emang sengaja belum sama sekali nian aku kasih tahu untuk ceritanya di pas dia untuk jadi kawan ngobrol untuk di masa lain. Tapi sebelumnya aku kasih tahu juga buat kawan-kawan bahwasanya tujuan aku menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk ngelarang kamu naik gunung. Ida, kamu naik gunung juga naik gunung enggak apa-apa. Cuma aku pengen ngasih tahu bahwasanya naik gunung itu tidak semudah yang dibayangkan, bro. Karena terkadang ada beberapa uang tuh kayak modal sepatu, modal baju, modal tas naik gunung. Gas langsung gas. Padahal kan ada beberapa part yang harus disiapkan, cak safety, kemudian juga izin. Surat izin itu tata krama, attitude dalam mendaki. Nah itu hal-hal yang harus diperhatikan sebenarnya di naik gunung itu. Jadi aku ngasih tahu ini sebagai pelajaran baik untuk lebih berhati-hati. Nah jadi kemarin itu sempat aku cerita ke bro sempat aku cerita ke di Instagram juga beberapa part juga, tapi itu sebenarnya adalah part inti dari kejadian aku tuh. Berarti banyak kejadian yang terjadi di sana. Nah, semalam itu aku ngumpul sama kawan-kawan. Jadi aku udah galak tuh berita hoax, bro. Maksudnya udah galak berita bohong. Yang cuma aku udah ngerasain. Jadi ke 10 wong itu sudah aku temui galo dan akhirnya mereka sudah ngasih tahu kejadian-kejadian apa yang mereka alami. Berarti di 10 wong itu masing-masing punya situ dia. Ada 2 wong cuma tidak mengalami. Ada cuma 2 dari ke 10 wong cuma 2 wong yang tidak mengalami. Ada si Budi sama si kok lagi tuh. Si Agung mungkin cuma ngerasa beda ngalamin yang nyok secara nyata aja. Kalau tidak nyok, aku udah nyok tapi aku ngerasain. Itu. Nah jadi sebenarnya aku udah ngobrol sama Bro Rangga ini ngomong bro, aku pengen ngelakuin hal-hal sebelum nikah. Dimana satunya kaki gunung. Yang dimana halnya kaki ini tidak akan sulit dilakukan ketika sudah berumah tangga. Salah satu naik gunung gitu. Jadi bila aku naik gunung uang 10 tapi 8 nih, uang 8. Uang 8 itu dari Palembang. Oh, iya? 2 uang itu dari Pagaralam kawan. Nyambut. Namanya Budi sama Wayan yang dari Pagaralam. Dah, kami belapan nih, dan aku udah pasti ke bahwasanya persiapan kami udah itu matang. Logistik bawa banyak, peralatan lengkap, yang lain sudah kami perhatikan. Dan singkat cerita kami naik gunung ini ceritain. Nah sudah naik gunung, nah ini bermulanya dari sini bro sebenarnya. Awal-awalnya. Jadi awal-awalnya mulai itu kan aku di belakang nih. Jadi ada namanya Dian. Dian itu baru kenal juga, tapi dari Palembang. Dia bawa tas carrier gunung yang paling berat di antara kami. Over kapasitas. Oke, jadi over kapasitas. Akhirnya dia cedera bro. Awal mulanya nih, dia cedera di bagian kaki kiri cedera. Terus tiba-tiba aku ngomong, ayo sudah gantian deh. Ceng tas. Akhirnya aku yang bawa. Tus, aku 2 kali terbanting bawa tas memberatkan bro. Akhirnya aku udah sanggup ganti lagi, si Angga yang bawa. Angga sama Ibang bawa lagi ganti-gantian. Nah, sudah bawa tas itu, tiba-tiba dia bawa lagi. Si Dian ini bawa lagi. Nah, pasti dia udah bawa lagi karena memaksa ada kaki dia sakit. Oke. Sebelum kaki dia sakit, ada kawan kami yang gendut namanya Sangkut yang pincang. Nah itu dia sakit juga di arah ke pintu rimba awal-awal pendakian. Oke udah singkat cerita bro akhirnya naik nih, kami naik sudah naik. Nah kejadian yang paling merinding itu adalah ketika kan dia tuh pintu rimba, shelter 1 tempat posko pemberhentian, shelter 2 yang paling bahaya itu shelter 2 karena pertengahan Gunung Dempo ke atas sama bawah gitu. Udah nyampe di shelter, sebelum ke shelter 2 tiba-tiba kami nih katanya si Dian yang kakinya sakit gara-gara bawa carrier berat tadi tiba-tiba jalan cepat kan bro. Jalan cepatnya di 10 tuh berkali tuh berderet atau berderet bro, saya naik gunung tuh bro. Dia posisi di belakang kali. Iya, tiba-tiba nyusul dan kami katanya terus sudah nyusul itu akhirnya nyampe di Batu Cadas nih. Tadi kami tahu Dian di depan, enggak apalah aja sana. Dari belakang sekali ke depan sekali. Iya. Gila bro. Terus udah ketemulah pendaki di Gunung Cadas, di Batu Cadas namanya. Banyak bang, ada pendaki itu kan. Bang, coba dilihatin temennya, katanya jalan sendirian tuh, katanya cepet banget. Tapi ngomong nggak itu dia? Tidak. Nyusul lah ya? Iya. Terus udah. Itu kan mulai curiga kami. Namanya curiga kan.
apa dia nih Blanco, awak tadi pincang lagi kami kan. Dia pincang duluan. Nah itu udah dari cadas ke atas kan. Dari cadas ke atas. Nah tiba-tiba kami nih yang dari sudah terpisah dari duo yang terpisah ya. Bisa lagi bro. Jadi si kok dia di depan, duo lagi disusul sama Wayan sama Agung. Cepet juga langsung. Kami solo memang. Nyusul aja nih. Jadi si kok di depan Wong, duo di depan, terus 3 Wong, aku, Budi sama D di depan. Sisanya sangkutnya yang gendut sakit kaki. Iya. Di iringi budak lah. Nah, sudah singkat cerita, bro. Aku nih enggak tahu lagi kejadian di depan kan, karena kan enggak tahu kan. Akhirnya aku jadi budak belakang. Nah, kami nyampe di Batu Cadas, sudah di Batu Cadas ke hutan lumut. Nah, ke hutan lumut ini kan menuju top Dempo, puncak paling tinggi si Dempo. Sudah pas paling Dempo itu kami tuh ngerasa kayak capek kan jalan dulu. Tiba-tiba ternyata kami tersasar, bro. Yang bagian kan ada berbagi tuh, ada 3 di depan. Jadi kan 3 di depan ini sudah bisa, tinggal bertujuh. Iya. Tinggal bertujuh. Nah, tapi di Batu Cadas itu enggak tahu kenapa 5 Wong ini lemah kali, bro. Termasuk kau? Aku enggak, alhamdulillah. Jadi aku dengan Budi. Dia aku ngasih tau D, siapa lagi D, jago kita jangan lemah ya, jago kita saling mau kan. Dan itu posisi maghrib. Posisi maghrib kami itu hari pertama. Hari pertama. Sudah itu langsung tiba-tiba kami naik nih ke atas. Udah nih kok naiknya semakin menanjak. Kobannya udah pernah naik sebelumnya. Ya, pasti udah hafal deh. Udah tahu lah, bukan hafal ya. Sudah, Kobannya ngomong kan dengan aku. Katanya Ri, caknya kita nih salah jalan deh. Bang betul ada aku. Asli bro. Aku nak nikah ya salah jalan. Udah pas dia ngomong cak itu salah jalan deh. Cak aku coba positif bro. Caknya tidak deh bang. Mungkin kita lama udah naik. Jadi jalan berubah. Tidak bro, salah niat. Gak berapa detik dari itu si Budi di depan kan ngomong stop dulu ya katanya. Kenapa jalannya semakin nanjak kita semakin capek dia ngomong. Biasanya tidak. Sebentar. Nah jadi di Dempo itu kan ada Asmaul Husna petunjuk jalan. Ya dari 1 sampai 99. Nah Asmaul Husna yang dilihat budak itu nomor 75. Yang di Azani yang di video itu. Iya. Nah, itu. Ya yang di Azani. Akhirnya kami ke atas lagi nemulah nomor 95. Dari 75? Dari 75 ke 95 nemu. Tapi bro, kan biasanya kan lambang itu warna merah, itu warna putih bro. Dan itulah nyampak, bukan tergantung. Sudah, semua 95. Asli tersasar itu budak. Cak mana ini? Diskusi bentar, akhirnya putar balik. Putar turun dari atas ini, terus ini. Berarti aku di posisi ini dong, belakang sekali dong. Nah aku tukar karena aku kecapean kan. Akhirnya si Koba di depan tuh. Nah ternyata si Koba ini kantornya semalam tuh nengok betino. Tapi masih siwer awalnya. Iya. Siwer. Nah terus bro. Sudah akhirnya ketemulah 776 lagi. Nomor 76 nomor 75. Ketemu akhirnya aku inisiatif. Awalnya aku udah azan kan karena aku di depan. Tapi aku rasa kotor enggak tahu apa. Bukan masalah kotor belum mandi wajib atau apa, tapi kayaknya kok aku kotor segala macam, aku tuh banting-banting, kayaknya kurang layak ya untuk azan. Akhirnya si D azan. Nah, terus udah D azan, tiba-tiba kelihatan jalan. Nian tak mau, demi Allah, demi Rasulullah. Kelihatan jalan terbuka. Nah, tapi anehnya ketika sudah 5 kali ketemu Asmaul Husna, udah 5 iko itu kecapean tiba-tiba. Nah, ini balik lagi ke yang tadi bro, kan yang pas dari belakang tadi yang belakang sekali ke depan tadi. Ada kau tanya apa sekarang? Belum ketemu. Ini cerita belum ketemu. Masih bertujuh. Yang turun tadi tuh beda sama 3 tadi. Beda. Yang turun ini kami bertujuh, yang belakang sekali. Yang rombong 3 tuh lah di atas. Sudah. Akhirnya kecapean galau. Pas kecapean galau, mereka itu berada di puncak bayangan. Apa? Puncak bayangan itu salah satu tempat angker. Puncak bayangan, akhirnya mereka nyerah, naik lagi. Karena masih ada 3 di depan, akhirnya aku lepas keril, Budi lepas keril, akhirnya udah capek bro. Kedinginan, kelaparan, gelap gulita, senter kurang. Sudah akhirnya naik, pas naik nih pas naik. Alhamdulillahnya aku pas berdua bro. Ketemulah sama si Wayan, si Dean yang cak kena notes itu, sama si Agung, bertiga itu. Ternyata mereka juga udah kasih tenda dan nunggu juga di atas. Udah pas ngobrol, akhirnya mereka turun nih berempat itu turun. Kami itu 3 tambah 2, 5. Berlima turun lagi nemuin Wong 5 di bawah itu. Oke, di puncak bayangan itu. Kau tahu dah waktu di puncak bayangan itu jadi Koba ini
dia merasa lemah dan datang aku. Terus dia nih masang tenda nih ceritanya. Ini cerita ya, aku lagi masih di atas nih nyebut budak. Ini center, kau Ibang ya, aku Kobai. Megang tenda kan cek megang ini bendera. Iya. Di senteri kan, di senteri. Nyenter Kobai tuh ke Ibang, kau nih Ibang. Tak ada cewek sini, belakang Ibang. Ah gampang anjing. Demi Allah ini aku. Terus setelah di center itu kan, tapi tidak ngeliat Kobai, ngeliat ke leher ini, ke leher Ibang. kening itu anjing. Terus sudah ngeliat ke leher Ibang, Kobai nunduk lagi. Mungkin di center lagi ke itu. Masih cek ini bro, betina tuh. Seremnya nih Kobai. Seremnya nih, dah berani. Tidak berani Kobai ngeliat si Ibang. Ibang wajar baik katanya Kobai memang tidak noleh. Sudah ya si kok itu kejadiannya. Sudah kejadian itu si kok. Pas si Wayan terus nyusul D yang di not itu, ternyata D itu juga disesat ke. Nah si Dian ini awalnya tuh disusul sama Wayan sama Agung. Pas dia duluan kan juga nyampe kan disusul dua om. Wayan tuh cek ini, duduk cek ini. Bro, si Dian tuh duduk cek ini, terus si Wayan datang. Woi Dian, katanya. Aku cek ini Wayan. Ini ceritanya berbeda ya, karena kan aku tahu dari bus yang itu, nah Wayan aku tahu dari WhatsApp cerita. Ternyata di belakang Wayan tuh ada sosok Cina bro. Wayan lagi cek ini, betina cek ini. Sama bro. Sama-sama nyinggung di belakang. Iya, dan betinanya sama, rambut putih. Betina sama-sama, tapi beda tempat, nah itu yang aku bingung tuh. Udah, aku ini baru ternyata waktu itu aku kan marah sama Dian kan. Dia ninggalin udah. Oh iya, yang cepet itu. Tapi cek betino nyawapnya. Kau nih Joko kemarin kan, kau mikir naik gunung sama-sama Joko. Kau ninggalin kawan-kawan kami disasar, tahu tak Joko? Yuk kak, maaf kak, aku salah kak. Tidak biasanya dia aja bro. Di bawah tuh, cek betino jawabnya tuh. Terus kalau aneh di situ? Belum nge. Turun lagi, ngoceh terus berdua dengan aku. Tak kuagui. Kak budak-budak marah dengan aku, cak betino. Oh iya. Kak budak-budak marah dengan aku katanya. Wow, jago. Gila, serius. Ngerinya anu jagoan. Sudah dari itu tiba-tiba bro yang paling serem lagi kalau menurut budak-budak tuh si Ibang. Apa itu? Nah, aku udah tahu ini masalah apa, tapi Ibang tuh wong komering. Pasti balik ke rumah mamanya marah. Tahu enggak kalau kata wong komering tidak boleh naik gunung Dempo? Oh, pantangan ya? Iya. Nah, Ibang ini kan katanya waktu di puncak Bayangan itu dia paling lemes, badan dingin, terus kayak ada yang bisi, istirahat tahu kamu tuh. Dan gue nyampe Ida, main istirahat di sini weh. Dan puncak Bayangan itu adalah tempat beberapa tahun yang lalu ada budak Mapala, salah satu kampus di sana ngecamp, si kok cewek hipotermia meninggal di lokasi. Dah awalnya mencekam bro, kedinginan, ada kafeksinya, segala macam, makan kekurangan. Tiba-tiba akhirnya meninggal nasi kok betina singkat cerita baru terbuka kalau sinyal ada, tidak anginan lagi, tidak dingin lagi. Berarti minta korban kan? Iya. Minta korban kan? Itu nah ceritanya. Jadi memang puncak Bayangan itu menurut aku memang seremnya sih. Itu terus sudah dari itu bro. Nah ini cerita yang paling pamungkas kalau menurut aku. Di tenda hari terakhir dekat di di tenda hari terakhir ya. Di tenda terakhir si Dian ini semalam cerita dengan aku. Jadi di hari terakhir itu di tenda dia mimpi. Iya. Ada aku di depan itu. Ada si kok cewek, dua cewek, si kok nenek tua. Megang ini suntikan. Hah? Megang suntikan. Saling ngasih. Cak susternya. Iya. Terus si Dian dicucuk bro. Pakai si itu tuh. Iya. Pakai suntik itu. Oleh sini 3 kali nunjuk. Ini cewek sekali di mimpi dia tuh di tenda tuh. Sekali cewek nunjuk, diterima cewek itu. Saling nunjuk itu. Iya. Tapi cewek tidak jelas. Nenek itu yang jelas. Nggak dicucuk no. Aduh aku di depan. Bang Hari tolong Bang Hari. Cuma aku tidak dengar. Ada deket. Tiba-tiba malah cucu bangun dia bro. Kalau itu juga kalau dimeloi hilang dia. Ngerinya bro sumpah. Nah ada yang lebih ngeri lagi kalau menurut aku bro, cerita followers aku yang di DM pagi-pagi kalau mau baca. Itu kawan aku nih kan aku pastiin lagi. Jadi dia tuh ceritanya pengen muncak, tapi berkelakar terus lucu-lucuan di jalan. Ini cerita di luar dari itu ya. Cerita dari luar itu, jadi dia lucu-lucu akhirnya waktu itu kan di mobil ketawa-tawa apa yang kita mau nempo, tapi tidak jadi.
Tapi mereka tuh ketawa, ngomong jorok segala macam di selama di naik Gunung Bunte itu. Akhirnya mereka ke penginapan. Tapi kawan si kon diem di jendela, kawan di jendela diem be, tak ketakutan dia tuh. Tapi mereka jadi naik kan, akhirnya ke penginapan, ngomong, woi ngapa kau ini diem baik katanya. Nangis ya bro. Lanang? Caknya lanang deh. Katanya. Itu belum naik? Belum naik, udah jadi naik. Aja nih. Kamu di saat kamu tadi nak naik gunung teh katanya kamu berkelak-kelakar di samping aku, nah samping kacau aku ada kakek-kakek warna pakai baju warna putih dan ngomong terbang-terbang. Ngapa udah jadi. Aduh anjing gini aku bro. Aduh kampung. Di sebelah ini bro, kampung kau nah di kacau. Kakek itu terbang-terbang. Ngapa udah jadi. Ay kamu. Aduh. Nangis ya bro. Itu bro aku udah naik gunung bro. Nangis dia. Parahnya yang jago. Sudah. Jadi intinya jadi permasalahan kami itu adalah kayaknya kami itu sengaja disasar ke, sengaja dipecah belah, sengaja saling marah ya. Ya gara-gara caknya sosok Betina itu. Nah sebelum kamu pergi bro, ada rasa salah dong? Apa sebelum itu ngapain dulu misalnya? Jadi pas malam itu aku tanya budak-budak, ternyata kami ini caknya terlalu ringan ngomong. Maksudnya tuh gak ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong kasar cak itu nah. Oh iya. Itu ya, sadar ya mungkin dia marah. Nah tapi kalau aku tanya Dian semalam, Dian tuh yang duluan kecak menghipnotis itu, dia tuh missing, tidak dikeduknya lagi. Missing di kaki itu? Iya, aku juga missing, cuma aku kedok. Aku ini lagi, aku kubur lagi. Dia itu ternyata pengakuan dia, pas dia missing tempatnya itu akar, tidak jadi gali. Jadi dia missing di akar itu ditutupinya pakai tanah lain tapi bukan tanah itu. Nah, mungkin itu kalau aku ngaku dia itu kenal. Itu bro ceritanya. Berarti emang kalau naik daki gunung tuh harus ekstra hati-hati nih ya? Oh iya hati-hati. Sama becak kita masuk ke rumah wong lah ya, lebih sopan santun, hati-hati gitu. Nah kau manusia aku feeling aku ya, cewek itu sepanjang jalan itu ngiringi kami deh. Iya. Sepanjang jalan itu ngiringi kami, jadi kayak rasa tuh ngatas. Aku terakhir tas tuh ada yang duduk. Beratnya beda? Tambah berat. Tapi di sana aku mikir positive thinking. Mungkin aku kecapean ini. Beratnya bro, demi Allah bro, beratnya. Ada yang duduk, aku udah atas sini. Aku di belakang sama Budi tuh, pas nyebut mereka. Mereka naik ke tenda itu. Tapi memang bro, ceritanya kalau Batu Cadas itu banyak uang yang mengalami hal-hal aneh di sana. Karena ini bro, tingginan itu bro. Dengan lagi top Merapi, top Dempo sorry. Top Dempo dengan lagi top Dempo. Jadi aku paling takut itu nah. Jadi karena aku di sana bro, lah jam 12 malam bro. Itu masih ngedaki bro? Masih ngedaki. Pergi jam 8 malam, jam pagi. Capeknya bayar lah kok. Makan cuma sekali jam 12 di shelter dulu. Jadi total kau berangkat sampai nyampe itu 15 jam. Itu normal? Tidak, normalnya 8 jam. Ekstra 10 jam? Yang penting disasar kan ya, capek dulu. Capek. Nah ini kan yang berapa kali kawan? 3 kali. Sebelumnya ada dari Nanika ini? Yang kedua aman, yang pertama sama cek ini? Ada lebih ekstrim lagi yang pertama. Apa itu? Jadi cek ini, aku naik dengan budak stand up. Iya. Nah, jadi kan ada persimpangan cek ini kan. Aku nih nyampe maghrib di pintu rimba tuh. Nyampe maghrib aku pegang tas kan, jadi kan alhamdulillah nyampe jagoan kan. Udah pas nunduk pas aku tegak ketemu cewek, caknya Susana deh tuh. Cewek kan Susana. Ih anjing, jangan aku loh. Ih kamu kesangkal. Terus aku cek ini langsung. Tapi kan kalau kita ketemu sejelas itu kok nih. Sejelas itu. Deket nih kamu. Iya, deketnya. Jadi cek nah. Senyum bro. Aduh bro, gila bro. Terus itulah aku merinding di sana tuh masih kayaknya ada kesalahan di antara kami deh. Apa gara-gara si Ibang itu komering atau mereka ini salah tije atau salah ngomong ya kan. Nah aku tuh masih belum tahu pasti untuk kejadian itu. Jadi masih pengen mencari tahu ya teman. Cuma kalau overall kawan-kawan tuh ya ngakunya kayak itu sih, ndak kate yang aneh-aneh cak teman. Ndak kate bawa barang-barang
cak ajian nak kate cak. Berarti kalian tuh saling bongkar ketika di bawah setelah balik lagi. Iya. Jadi setelah mau daki itu sediman kalau begini. Memang aturannya tidak boleh. Karena akan ngesuges. Oh, syaratnya tidak boleh. Syarat tidak boleh kalau apapun yang dijingo tidak boleh, ditahan dulu sampai di bawah baru diceritain. Kayak itu. Terus kalau cerita-cerita itu baru banyak kan bro, ada kayak misalkan ini apa namanya ada sepatu ya, beberapa tahun yang lalu cerita sepatu itu ada siko di jalan, dia main ke budak sepanjang jalan dia dengar suara sepatu. Berarti tidak boleh jahil kan? Tidak boleh bro. Apa beri jingok jangan dipegang. Iya pokoknya jangan diambil, jangan dipegang, jangan dipindahi. Nah iya. Hal-hal itu. Nah terus aku nih ketemu lah pendaki dari Bekasi, namanya Satria. Itu kan ada namanya dinding lemari bro ya. Kenapa disebut dinding lemari? Karena tingginya cak lemari. Itu tuh trek itu. Jadi dia ngomong, bang, lu ngerasa nggak waktu dinding lemari ada suara lemari kebuka? Dar. Dah udah aku alhamdulillah. Gua 2 kali bang dengar suara itu. Itu kemarin waktu barengan kami turun. Oh pas ketemu sama hubungan yang itu pas di pojok, bukan yang pas jalan gitu? Iya, ketemunya waktu di pojok terus turun di bawah baru cerita. Wis itu. Terus waktu yang aneh lagi ya Manujaku si Dian si awal mulai yang kena ya. Karena kan dia yang ngerasa kayak waktu jalan dewek. Kau bayang lah kaki sakit tiba-tiba pojok jalan dewek dengan cepat. Dan tidak ngomong sama sekali, diem baik. Tapi pas dia nyusul tuh dipanggil kuda? Dipanggil. Terus dia ngomong gini, dia ngerasa, nah ini versi dia ya, sudut pandang dia. Jadi dia ngerasa waktu itu ada 2 lanang, bang ayo bang barengan aja. Ada yang nyamperin dia? Iya barengan aja bang katanya. Kan biasa kan di gunung kan, barengan aja. Bang boleh nggak bantuin kita leader? Leader tuh kayak cek sweeper di depan. Iya yang buka jalan. Iya nah tiba-tiba si Dian ini leader lah ke depan. Akhirnya udah tahu kenapa ada momen di mana dia di belakang kecapean. Tapi yang 2 leader tadi kan secara logika nunggu kan. Bang tunggu bang, jalan banyak terus. Nah itulah aneh si Dian. Kenapa lah kata aku tinggal dulu, jadi dia dewean di atas. Sebelum ketemu mereka Bong 2 tadi? Iya. Bong 2 lagi, ada lagi kisah dari mereka Bong 2 itu. Ketemu juga pendaki, giring barengan. Tapi kan di lewat kiri sebenarnya kanan. Wayan ini kan mau pagar alam. Dia langsung kayak caknya salah lewat kayaknya. Oh iya. Tapi nak ngomong tuh tak pacak, paham nih cak pernah kau ada nyu antu. Tapi ya itu nah. Ketinggian nih. Cak dia kami pada ngomong, bang salah bang, tidak berani ngawat. Enak ditinggalin dia. Gila. Jadi kalau menurut aku yo yang ganggunya yo cewek itu seluruhnya. Berarti nak kuat mental kuat ngalir. Bro, aku mikir nikah bro. Bukan tak mikir apa-apa. Mikir nikah dulu tak jadi. Saking lepas aja. Jadi kan aku tuh sering bro diajak nih sama kawan aku Arin kan. Arin tuh kawan kita yang seneng naik gunung juga kan? Iya, kawan gunung juga. Terus kami tuh kemarin tuh janjian namanya dia tuh ngasut ayo naik gunung. Secara aku tuh tidak pernah bro. Dan dia tertarik. Dan sama sekali tidak tertarik gara-gara tadi banyak resiko. Yang paling intinya aku takut yang sama hal yang mistis. Iya mistis itu. Jadi sebelum aku daki itu adalah keinginan coba. Tapi aku tuh pengen nanya dulu sama Arin. Emang cak mana Rin di sana Rin? Jadi Arin cerita ini kak, yang dia pernah ngalami ketemu katanya cak apa putih, uang putih tapi jalannya rangka. Terus kita kan ada dengkul di depan bro. Nah ini dengkul cak ayam bro. Waduh. Di belakang. Di situ tak jadi aku melok kamu ke. Aku udah jadi melok. Lanjutlah kalau kamu. Sama itulah yang bikin aku sampai sekarang tuh benar-benar gak tertarik namanya lagi gunung. Karena ini bro, di gunung itu tuh segala macamnya halnya ada loh. Yeah. Mulai dari makhluk yang dari beribuan tahun yang lalu, makhluk yang baru saja ada di situ, itu bercampur gitu. Jadi memang benar-benar kita udah pacak menyepelekan naik gunung tuh tamasya, bukan? Jadi benar-benar niatnya yang harus baik ya teman. Jadi kalau kita naik gunung itu niat apapun kita yang jahat akan dibalas. Karena ada yang remeh ke jalan. Kecilan naik dempo.
disusahi, dikelilingi cek sana. Dapat hal-hal yang cek itu. Berarti emang harus ekstra hati-hati naik gunung tuh. Gua harus ekstra hati-hatinya, jago sikap yang mulut. Terus sama cewek men tak gua naik. Kotor. Jadi pantangannya itu lah cewek men. Oh, berarti kan orang dia makin bikin narik makhluk buat ganggu. Betul. Jadi makanya ketika di bawah misalnya jak men, tiba-tiba ke atas men harus turun mau tidak mau. Saat itulah. Yang ngeri sih sebenarnya kalau menurut aku sih gunung itu bro tidak bisa diprediksi bro. Kadang panas nian, dingin nian, dan itu ada indikasi kayak apa? Hipotermia. Iya, aku kedinginan yang berlebihan. Ada. Jadi itu yang penyakit yang berlebihan ya. Yang dingin itu yang kalau wong yang kena hipo bro. Aku kan pernah ada hipo. Jadi tidak aku pernah kedinginan ya. Tapi hipotermia itu mati rasa bro, penyakit gunung yang mati rasa. Kalau jangan tidur. Iya. Kalau tidur kan meninggal katanya. Itu tuh dia tuh yang tidak ngerasa apa-apa lagi. Makanya kalau misalkan di gunung ya ketemu wong yang kena hipotermia, langsung diomongin, tangan mana yang diputus sih? Hah? Iya. Ya biar pembuluh darah tidak pecah. Bro, serius. Terus kita telanjang sama-sama meluk gitu, biar aman. Jadi sebenarnya kalau hipotermia itu yang benar-benar harus dihangatkan cek, tidak boleh yang didiam. Berarti hipotermia itu kosong, ada kata apa-apa kosong. Wong yang daki gunung ini emang ada wong yang khusus ya, tidak ada wong sembarangan harus bisa naik gunung ya. Nah itulah bro yang pengen aku sampaikan. Dari penyakit. Betul, kesehatan. Gitu. Dari watak kita. Kadang wong yang di sini ngomong basing-basing kalau naik gunung terceplos misalnya, itu kan yang bahaya bukan dia dewean. Iya betul, ada yang lain-lain juga membahayakan yang lain. Ada cerita bro ya, jadi ini juga jadi pelajaran juga kalau misalkan kawan-kawan pengen naik gunung Dempo terus bareng cewek tapi tujuannya negatif, nah itu bahaya bro. Iya tahu. Kau pernah dengar nggak gancet? Oh iya gancet yang badan ketemu ke badan tuh udah pecet lepas lagi kan? Nah itu kejadian di Gunung Jawa tapi bukan di Gunung Dempo. Kayak itu jadi pecet lepas. Nah itu yang bahaya. Nah tapi kalau ini aku dengar cerita di beberapa tahun yang lalu ya, pertama kali aku naik gunung, jadi katanya dulu ada budak di Gunung Dempo itu bro. Jadi udah berapa tahun, lama sih memang. Dia naik gunung bro ya, terus tiba-tiba ketemu kakeknya tuh. Dia gara-gara ngecek ke Gunung Dempo tuh tersasar bro. Tiba-tiba dengan rombongan kan, tapi pas turun rombongan ada kakek dia. Terus selang 15 tahun aku udah salah. Dia turun bro, dengan PD-nya. 15 tahun? Iya. Sampai Wong tuh takut kalau Wong tuh ngira udah mati. Iya. Tapi tiba-tiba dia turun dari gunung itu. Terus tidak percaya kalau dia tuh sudah mati di dugaan Wong. Akhirnya waktu dia ke kampus ke Unsri, lah kena dia lama 2 tahun yang lalu. Karena diduga Wong di sini lah meninggal. Jadi cek ini bro, kalau di alam gaib, 1 hari dalam gaib sama dengan berapa tahun di alam dunia nyata. Aku juga nonton di YouTube ya, Wong yang tiba-tiba hilang, yang lagi keluarga nyari pakai azan. Iya betul. Tiba-tiba ketemu muncul. Nah ini pas nih yang ngomongin azan bro ya. Jadi ngomongin azan, kami semalam juga baru cerita. Jadi waktu azan di video itu kan banyak wong-wong yang lihat termasuk aku pun pas ngupload tak tahu. Tapi kan followers yang tahu kan, ada ini kak di pasti azan di balik tas. Di sebelah tas. Jadi waktu kami cerita-cerita, intinya si hantu itu marah dengan yang azan. Oh iya, yang kata cemberut. Jadi intinya si cewek itu marah yang si D ini azan dengan dia. Jadi makanya diganggu, D itu lemah ketika itu. Makanya dia waktu 4 nambah si Kong 5 kan mau 7 tuh. Cuma aku dengan Budi naik, dia tidak melok karena dia lemah. Ini mungkin ada yang nggak tahu bro, kalau di gunung azan tuh gunung tahu. Jadi azan itu yang pertama kalau yang aku tahu waktu kawah tertutup kabut, di azan kebiasaan terbuka deh. Terus kalau misalnya kebingungan, azan ini besok kita akan menemukan jalan. Saya kenapa fungsi azan itu banyak fungsi, tapi yang hal-hal yang baik-baik. Oh, tapi mengganggu wong penghuni sana. Dia ngerasa terganggu. Nah terus si Ibang, dia selama perjalanan muter di ayat kursi bro. Di ayat kursi. Dia kayak ngaso itu tadi, mungkin diiring tadi kan kau bang lihat di belakang Ibang, cewek itu, yang tatapan kosong. Tapi siapa yang nyingok tadi? Koba maksudnya bisa nyingok tapi dia tetap santai ya. Itu tadi bro, takut bro, takut.
kalau anjing takut, tidak mungkin kata, oh ya tuh, Nah, panik galau, refleks tuh biasanya kan orang tuh refleks. panik galau bro, belimo bro. Gitu, patut ekstra. Nah terus Ibang ini bro, ini ceritanya Ibang ini ngomong dengan aku cik ini. Tadi pas aku nak berdua naik tinggal ke mereka belimo tuh dengan bully dong cik. Jo, aduh gitu. Kamu naiklah ke atas, katanya minta pertolongan, katanya kalau misalkan kamu balik lagi kami agak katik belimo ini, tolong sampai ke keluarga kami dengan tim evakuasi. Langanar ngomong. Ada kalau aku dengar itu kan. Aku marahi, kau ni apa-apa nih jago, jangan ngomong cik itu, jangan cemas kaku jago, kau ni ngedon kau ngomong cik itu jago. Dia cak ada domba cik itu, dia ada domba yang sama itu. Tidak jauh kata, kalau tidak kuat lagi nih jauh katanya. Harusnya sama-sama turun nih, soalnya udah kuatnya harus sama-sama turun. Iya, sama kan polisi jam 11 malam. Oh, itu. Iya. Nah, sama udah boleh egois. Turun lagi kan 10 jam lagi. Katanya tidak boleh egois tuh naik gunung tuh. Kalau kita pengen yang pucuk, ada di sikok misalnya cak tadi hipo, harus kita tungguin. Iya, memang tidak boleh bro, karena itu numbali ibarat kata. Jadi ya cerita ini sebenarnya tuh banyak uang yang sudah menceritakan bro. Jadi ada followers yang ngasih tahu ada salah satu channel YouTube yang menceritakan kali ini tragedi yang kami alami sama dengan tragedi di tahun 92 Di Dempo. di Dempo juga sama nih. Ada aku lupa nama channel YouTube-nya, tapi memang sama kejadiannya, disasar kayak itu juga dengan kejadian yang sama. Nah, aku juga konfirmasi dulu ke kawan-kawan. Sekali lagi bukan menakut-nakuti ya, tapi berbagi pengalaman, ngasih tahu bahwa saya naik gunung itu tidak sembarangan. Bukan kalian punya niat cuma nak lucu-lucu, nak seru-seruan dengan kawan, nah liburan bukan. Tapi yang benar-benar kalian cinta dengan alam, kalian ngerasa bahwasanya niat kalian baik, ya kan? Ke naik gunung cuma nak menikmati alam, jadi pengen tahu hal-hal yang ada di sana, tidak merusak. Hal itu lah yang pengen aku sampaikan ke kawan-kawan itu bro. Tapi bro, setelah kejadian ini masih pengen ada lagi? Sebenarnya kalau dalam waktu dekat tidak. Masih trauma. Aku trauma. Capeknya bro. 3 kali aku naik Dempo yang ini terasa capeknya. Ya tau apa jalan itu terasa jauh nih. Padahal 8 jam bisa. Makanya, Jadi 18 jam. Kuku aku bengkak-bengkak kan. Itu kan menandakan bahwasanya perjalanannya panjangnya. Nah, sudah bengkak-bengkak kan. Terus si calon istri aku Nita juga ngomong, aku tak mau lagi kalau udah nikah dengan dia pergi gunung. Karena pamali. Jadi ini terakhir. Caknya ya. Ya mau tak mau kan aku nurut kan. Jadi cak ini bro, kalau percaya nunggu jauh kan hamil 2 bulan itu lah tak boleh kemana-mana lagi. Pingit ya istilahnya. Pingit. Nah, aku ini kan sangat menentang kan. Sangat mantap di rumah. Sangat mantap di rumah. Jadi begitu, jadi kesalahan aku juga sih sebenarnya. Saya kena marah sama bapaknya, bos aku juga marah. Intinya kau tuh ngapa sih nak nikah tapi ngasih keluar gitu. Ya, cuma terlepas dari itu kan niat aku juga baik, pengen sisa terakhir deh, berkata tuh pengen naik gunung gitu. Nah, karena kan sebelumnya udah naik gunung bukan perdana. Itu. Yang sebelumnya naik gunung sama Rowan Nino lah. Beda lagi. 3 kali di rombongan beda-beda. Tapi yang kedua merasa aman kan aku, karena naiknya 15 aku. Lebih banyak lagi. Dan itu lebih aman. Karena banyak dengan uang yang banyak pengalaman. Oh, yang jadi yang terakhir ini yang pengalaman cuma si Koba, yang sama Wong yang asli pakai dalam tadi. Pagar alam 2 tadi sudah naik, Agung sudah naik, Dian sudah naik, Dian yang kesasar tadi. Terus apa lagi? Yang belum tuh Ibang, Sangkut yang bontet pincang itu, Angga yang belum itu, D itu yang besar badannya, yang Azan. Yang pertama kali naik Dempo. Iya, pertama kali. Trauma pasti. Pertama kali naik langsung dicek itu kan. Parahnya tapi. Nah, mungkin itu baik cerita dari Dempo yang bisa aku sampaikan ke kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Tapi kapan-kapan jadi ada yang nge-DM aku, Wong Martapura. Dia punya channel YouTube, tapi dia kayak wong pintar lah ibarat kata. Pengen ngobrol sama aku ya. Nah, aku kaget pengen live IG, pengen ngasih tahu dengan dia dan dia bisa baca ya cerita kejadian apa yang dialami ya. Nah, ini lanjut lagi bro. Dari kalian bersepuluh itu setelah balik ke rumah dekat lagi dengan aneh. Alhamdulillah dekat. Berarti di lokasi itu bayar. Iya, cuma waktu di bus aku takut apa kata aku bus kan capek kan ya. Nah, tidur kan. Sejatinya harus tidur kan. Pas menjem itu teringat di trek. Oh, masih itu bayang-bayang. Masih bayang-bayang dia. Jadi waktu aku tidak tidur waktu itu karena takut mimpi. Paham gak sih? Jadi aku mulai Sampai ke rumah baru tidur. Ada beberapa hal tertidur karena capeknya. Tertidur, bangun tapi tidak ada kejadian apa-apa sih. Alhamdulillah ya.
Sejauh itu dulu kawan-kawan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen tanya langsung deh komen di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.